Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama gua Denny Firman Sagunat alias Bang Yakun. Kali ini gua kedatangan tamu istimewa ini. Tamu istimewa yang tampan rupawan, baik hati dan tidak sombong. Lengkap ya. Jadi kali ini gua kedatangan Dimas. Dimas ini juga salah satu teman pendakiannya Arya Sena juga. Ya. Ini Dimas ini mau cerita pengalamannya waktu di Gunung Kerinci tahun 2019 ya. Iya. Jadi gimana kabar Dim? Sehat Bang. Sehat. Itu tahun berapa waktu ceritanya? Waktu 2019 itu ya. Naik Gunung Kerinci tahun 2019 bulan Desember itu, pokoknya akhir-akhir tahun udah mau Natalan. Berarti akhir tahun itu ya? Iya. Buka tuh Gunung Kerinci? Buka. Itu sama siapa? Gue sih dari Depok berdua doang sama Bang Arya Sena. Oh, Bang Arya. Cuman pas di pendakian banyak ketemu orang, jadinya lama-lama bareng. Barang banyak. Ya oke Dim. Terus ya ikutin cerita Dimas. Jadi langsung aja kita dengerin ceritanya Dimas. Pertama-tama gue naik Gunung Kerinci sebenarnya nggak ada planning sih, soalnya waktu itu planning gue sama Bang Arya Sena itu ke Gunung Argopuro. Cuman waktu itu mau ke Gunung Argopuro kita ngeliat cek tiket kereta harganya mahal-mahal. Selain itu juga kejelasan Argopuro buka atau tutupnya nggak tahu tuh, soalnya kan emang yang setahu gue ya kalau gunung-gunung Jawa tuh musim hujan, apalagi taman nasional taman nasional gitu, bukan ya Argopuro. Setahu gue itu pada tutup gitu. Biasanya iya kayak gunung gede kan tutup tuh. Makanya gue pindah haluan ke Gunung Kerinci. Akhirnya gue naik bus sama Pak De berdua dari terminal Jatijajar di Depok menuju Bangko itu di Jambi. Nah setelah sampai Bangko, gue sama Pak De sempat kebingungan karena pertama itu musimnya anak liburan sekolah gitu ya, termasuk gua gitu. Nah bingungnya kenapa, karena travel pada penuh, jadi kita sampai terlantar gitu di Bangko sampai jam 1 malam kalau nggak salah nyari travel gitu, tapi pada penuh semua. Nah akhirnya gua nunggu pinggir jalan di luar terminal, pinggir jalan. Siapa tahu ada mobil-mobil yang lewat gitu. Ketemulah tuh, sempet juga rada emosi di situ soalnya ketemu sama kakek-kakek, dia kayak yang bawa motor sayur tuh. Akhirnya dia nanya mau kemana, aku bilang mau ke Sungai Penuh, naik travel aja katanya. Saya bilang travel habis. Terus dia bilang katanya ya udah ya saya anterin ke pasar ke sini, nanti kamu cari-cari aja truk sayur yang mau ada sana. Nah akhirnya sampai sana tuh dia ngomongnya tuh bapak-bapak itu ngomongnya mau nanyain gitu ke supir-supir yang mau ke arah Sungai Penuh. Terus sampai sana dia cuman cuek aja gitu, suruh kita nyari sendiri gitu. Gondoknya juga kita udah bayar gitu. Oh dia minta bayar juga? Iya minta bayaran, bukannya ikhlas nganterin berarti ya. Nah akhirnya pas itu kita kebingungan gitu di pasar nyari kendaraan. Ada beberapa anak mapala dari Bumi Langit kalau nggak salah, itu mapala mahasiswa Universitas di Bangko gitu, lupa gue pokoknya namanya apa. Dia nolongin gue sama Pak De buat nyariin travel. Akhirnya keliling-keliling kita nyari travel, akhirnya nemu juga tuh travel sekalian menuju balik. Dia katanya mau menuju pulang habis nganter orang. Nah akhirnya kita negosiasi harga, deal, akhirnya sepakat kita menuju Sungai Penuh itu berdua, gue sama Pak De. Sampai di Sungai Penuh itu sekitar subuh kita istirahat bentar. Jam 6 kita cari-cari angkutan umum ke Krisik Duo itu tepat di Tugu Macan.
Jadi jalur pendakian Gunung Kerinci salah satunya itu Grisik Duo. Nah, akhirnya sampai Grisik Duo itu sekitar jam berapa ya? Nggak lama sih ini dari Sungai Penuh ke Grisik Duo sekitar sejam 2 jaman lah. Itu malam apa udah Pagi. masih pagi? Akhirnya pagi jalan tuh naik angkot ke Grisik Duo, ke Tugu Macan. Nah sampai Tugu Macan sekitar siang kita rada bingung tuh mau langsung naik apa istirahat dulu semalam di base camp ini Grisik Duo. Nah akhirnya karena kita nanya ke penjaga pos tuh pos R10 namanya kan. Nah kita nanya katanya harus bawa surat kesehatan. Nah sedangkan waktu itu gue sama Pak D belum tes kesehatan bang. Nah akhirnya kita sepakat untuk naik besok. Kita hari ini istirahat sekaligus check up. Kita check up di dekat Tugu Macan itu di klinik. Kita check up itu sempat ada masalah karena tekanan darah Pak D itu tinggi soalnya malamnya habis makan durian ya. Pak D ini Arya Sena ya bisa kita bilang. Pak D Arya Sena. Terbang. Nah akhirnya surat kesehatan jadi, kita lanjut ngurus estimasi, tidur, besok pagi kita jalan. Nah besok pagi kita jalan sekitar jam 9 atau jam 8 gitu dari R10. Tapi kita sebelum gerbang yang baru itu, gerbang jalur Grisik 2 yang baru, kita makan dulu di warungnya Bu Derani. Kita makan sarapan, akhirnya sampai jam 11 apa jam 10-an gitu kita baru lanjut naik jalan santai. Itu emang kan di Kerinci menurutku sih jalurnya santai gitu. Jalurnya santai, cuman emang masalahnya kita di habis hujan becek jadinya, jadi banyak lumpur gitu. Baru-baru naik udah banyak lah kayak sepatu kotor ini kotor. Sebenarnya nggak masalah sih, cuman masalahnya tuh kayak lumpur nempel di sepatu jadi berat betul. Nah akhirnya dari Buderani ke pos 1 kita istirahat duduk, rokok minum, jalan pos 2 sekitar jam habis 2 horan kita ngopi ngerokok dulu. Estimasi waktunya tuh berarti berapa jam itu dari pos 1 pos 2 sebenarnya nggak jauh sih, cuman emang kita jalannya santai. Nah akhirnya setelah isoma kita lanjut ke pos 3 nggak lama juga sih pos 3, cuman jalannya udah rada naik lah tuh. Dari pos 3 lumayan naik. Nah dari pos ketiga ke shelter 1 itu udah kayak mau sore-sore gitu. Nah target gue sama Pak Desena itu camp di shelter 2 kalau nggak shelter 2 Bayangan gitu. Cuman pas kita istirahat di shelter 1 baru jalan sekitar 10 menit atau 5 menit hujan deras tuh sampai banjir, sampai ingat banget di jalur itu air sedengkul kaki gua gitu. Nah, akhirnya gua bilang sama Pak D turun lagi aja Pak D ke shelter 1, kita ngecamp di shelter 1. Nah rada berat juga gitu ya kan, sore udah naik gitu ya, walaupun gak jauh cuman sayang juga kalau turun. Tapi sih gua mikirnya juga demi kebaikan gitu. Nah akhirnya turun di tenda di shelter 1, kita bermalam dan tuh di shelter 1. Waktu itu sih di shelter 1 Kerinci rame banget, namanya liburan akhir tahun gitu, banyak juga yang orang open trip gitu yang bikin yang pada naik gitu. Semalam di shelter 1 sekitar besoknya jam 11-an habis sarapan gitu gue pernah jemur pakaian yang kotor yang basah juga gitu. Kita lanjut lagi naik ke targetnya shelter 3, pokoknya hari itu shelter 3. Nah di shelter 1 itu kita juga ketemu orang dari Muara Bliti apa, pokoknya di dekat daerah Musirawas itu bang, di Musirawas itu Sumatera Selatan kalau nggak salah.
di Sumatera Selatan ya. Nah kira di Sumatera Selatan kita ketemu orang, kita akhirnya jalan bareng sampai di sebelum pos 2 Bayangan ku ketemu orang bawa bapak satu dari Jakarta tuh, umurnya sekitar 53 tahunan gitu. Dia barangnya juga lagi dibawain sama porternya, cuman porternya masih di bawah gitu, dia disuruh jalan keluar. Nah akhirnya bapak itu minta tolong sama kita supaya dibarengin gitu. Mau nggak mau sih sebenarnya, namanya pendaki gitu saling tolong menolong ya kan. Dia sendiri ya berarti? Sendiri itu bang, porternya lagi pada di bawah gitu, sendiri. Akhirnya gua barengin gitu ya. Jujur itu asli emang bapak itu udah tua gitu, maaf ya jalannya beda gitu dari gua gitu. Akhirnya kita iringin gitu, maksudnya samain jalannya barengnya sama bapak itu sama yang orang Sumatera Selatan juga. Kita jalan santai sampai di shelter 2 ke atas itu bapak itu minta bawain barangnya ke gua. Nah akhirnya gua naik dulu ke shelter 3. Sebelumnya itu gua ketemu lagi cewek dari Bangko kalau nggak salah gitu. Dia jadi anak sekolahan yang lagi lagi kayak bimbingan gitulah sama gurunya, naik kayak diklat gitu, naik Gunung Kerinci. Cuman pas ketemu sama gue di shelter 2 ke atas itu, dia katanya berarti mau keram, sedangkan gurunya udah pada di atas, dia masih di situ gitu, masih di bawah ketinggalan ya pokoknya. Ya. Nah akhirnya gue bilang sama dia, yaudah mbak, akhirnya saya bawain aja sini. Akhirnya saya tumpuk 2 tuh di situ bang. Gue tumpuk cakep ya pasti ceweknya. Aku nggak merhatiin sih bang. Gue nggak merhatiin gelasnya banget sih. Akhirnya gue ini sih tumpuk 2 akhirnya. Gue jalan sampai pos 3 baru gue ketemu gurunya itu, gue langsung taruh tuh. Akhirnya ke gurunya sempat rada kesel sih gitu, kok bisa-bisanya gitu ninggalin anak muda di bawah. Kalau cowok oke lah mending, soalnya bukan ngeremehin wanita gitu ya, cuman emang tenaga wanita sama pria pasti rada beda gitu ya, walaupun gak signifikan tapi rada beda gitu bedanya. Nah gue rada kesel, kok bisa gitu seorang guru, seorang pembimbing ninggalin anak didiknya di belakang dengan kondisi yang mungkin guru itu nggak tahu kalau kondisi muridnya di belakang itu kenapa-napa, tapi sebenarnya namanya tanggung jawab itu, laki-laki itu yang pertama itu tanggung jawabnya. Apalagi kalau kita udah dewasa gitu, yang khususnya udah emang harus mikir lebih jauh gitu, itu tanggung jawabnya yang pertama sebagai pria. Nah cuman gue orangnya sih kalau kesel diem gitu, nggak pernah gue ungkapin gitu, apalagi ke orang yang nggak kenal gitu. Gue lebih ngejaga perasaan orang lain sih, ngejaganya itu kayak gue oke lah kalau dia begitu, cukup kali ini aja gue ketemu sama orang kayak gitu. Gue mikirnya juga di situ sih. Nah sampai shelter 3 itu gue turun lagi tuh, jemput bapak yang Jakarta itu, gue kerelnya gue bawain lagi tuh. Enggak bang, kerel gue sama kerel cewek itu udah gue taruh shelter 3 tuh. Nah gue turun lagi, gue ambil kerel bapak yang Jakarta itu. Sebenarnya kerelnya nggak berat sih, cuman barang-barang dia soalnya pada di porternya gitu. Cuman memang namanya bapak, apalagi yang udah umur segitu gitu ya, gak enak juga kalau badannya mau berat. Nah akhirnya gue bawain kerelnya. Nah kerennya itu bukan gimana ya, keren atau kecewanya bapak itu gitu ya, dia nggak mau gitu stand up sama porternya, jadi dia nenda di tempat gua gitu. Karena lebih merasa nyaman gitu. Nenda di tempat gua. Nah ada juga tuh yang rombongan Sumatera Selatan di samping gua, tenda rame dah tuh, dia sekitar 7-8 orangan lah tuh. Iniannya orangnya dia bawa 3 apa 2 tenda gitu. Nah akhirnya kita bermalam gitu di shelter 3 juga angin gitu. Shelter 3 kan kebuka gitu, bahaya juga ya kan.
angin, hujan juga tuh, hujan dah tuh pokoknya sampai shelter 3 hujan, sampai malam hujan, sampai pagi pun bahkan hujan gitu. Nah gua mikirnya gini, masa gua jauh-jauh ke sini nggak dapet gitu puncak kayak gitu. Sebenarnya gue berusaha ikhlas gitu, karena emang yang gue cari itu bukan kayak puncaknya tapi perjalanannya. Cuman kalau gue ada pikiran sebelah lagi gini, masa jauh gitu ya, kapan lagi gue bisa kesini gitu, gak bisa ngerasain puncak Kerinci. Sampai subuh hujan gitu, ada orang summit pagi-pagi gitu, turun lagi kondisi lepek, puncak mah nggak dapet gitu. Gue bukannya ini yang ngeledekin gitu ya, cuman maksud gue sayang gitu. Kan emang kondisi hujan gitu, lagi ngapain hujan-hujan di puncak gitu. Kecuali emang lu udah di perjalanan hujan, oke lah kalau emang lu mau maksa ke puncak, tapi lu lihat juga kondisi tubuh, kondisi cuaca masih memungkinkan nggak untuk ke puncak gitu. Terutama tapi angin, kalau anginnya kalau angin udah bergemuruh itu ada tanda-tanda tuh badai biasanya. Itu mesti diwaspadai banget itu. Iya, harus itu. Nah akhirnya gua bingung juga gitu, sampai jam berapa nih gua nunggu hujan reda. Nah akhirnya sekitar jam 10 hujan rada mendingan itu, cuman masih angin. Hujannya nggak gede, cuman anginnya lumayan gitu. Anginnya lumayan. Akhirnya jam 11 gitu gue kayak jam berapa ini apa itu? Itu kedengeran bunyinya beneran di sana. Balik lagi kamu begini. Ini ganggu mulu kalau terus. Nah, akhirnya gua jam 11 gitu, setelah gua berunding gitu sama Pade, akhirnya kita putusin kita muncak jam 11 itu ke puncak Kerinci. Nah dari shelter 3 ke puncak itu parahnya itu muka langsung kena angin gitu, angin sampai bener-bener bibir gue tuh kaku banget gitu, sampai mau keram bibir gitu, nggak bisa ngomong gitu ya kan, semua alis gitu pada beku lah gitu, kumis gitu. Nah kira tuh gua udah tuh sekitar jam berapa ya, 12:30-an sampai di puncak. Itu parah sih dinginnya, gua baru ngerasain gua di gunung sedingin itu gitu. Dingin ya kan, angin kencang. Akhirnya gua foto-foto, gak lama turun. Nah bawa ke Jakarta ini tadinya naik ya kan, cuman katanya pas gue sampai tenda dia turun lagi karena emang udah nggak sanggup gitu, soalnya Binge katanya udah berdamai, pokoknya udah nggak memungkinkan lah untuk dia lanjut jalan. Ini gue bisa bilang bagus juga sih, walaupun nggak dapet puncak, yang penting keselamatan nomor 1 gitu kan. Nah sampai shelter 3 ya kan, itu kondisi masih gerimis sih kan, Pak De masih di atas gitu, sama rombongan yang Sumatera Selatan gitu, dia masih kayak mantau lah, soalnya anak Sumatera Selatan ini juga minta tolong dipantau gitu, gimana nih harus turun kapan gitu. Nah akhirnya di shelter 3 gue nungguin Pak De itu sambil masak kecil gitu, sambil nyemil lah merokok gitu. Nah udah setelah itu nggak lama, sekitar setengah jaman Pak De muncul itu. Pak De muncul baru gue sama Pak De gitu, sama yang rombongan selatan juga itu, kita masak bareng gitu, kayak masak nasi segala macam lah kita masak. Nah udah itu jam 4-an gue turun tuh bang, gue turun sore ini. Iya sore turun pas di pos shelter 2 atas sedikit gue ketemu sama pendaki Tunarungu bang.
ibu-ibu ya pendaki tunarungu. Nah dia gua bilang kasihan juga sih soalnya bawaan dia berat gitu ya. Nah teman-temannya juga udah pada di bawah gitu. Akhirnya gua double 2 lagi tuh bang keril. Buset itu gua akuin keril berat banget ibu-ibu itu. Gua aja bisa sampai bawa air ada bungkuk gitu ya. Kalau gua tegak gitu gua pasti otomatis jomplang gitu ke belakang. Ya pengen jatuh ke belakang. Nah udah nih tapi gue bilang sama ibu-ibunya ini, Bu, saya cuma bawain barang sampai shelter 1 ya, soalnya juga dia katanya mau ngecamp lagi di shelter 1 gitu, teman-temannya di shelter 1 lagi, teman-temannya udah pada di shelter 1 bang. Tunarungu itu berarti dia nggak bisa ngomong ya? Nggak bisa ngomong, sama pendengarannya kurang. Berarti ada terjemahannya itu? Sebenarnya gue kurang bisa gitu bahasa kayak buat tunarungu gitu. Cuman namanya sebagai makhluk sosial gitu pasti ada rada peka lah gitu nih. Ada rada peka walaupun kita nggak tahu ini per detailnya artinya apa. Cuman kayak tujuannya kita tahu nih maunya apa ya. Gue sampai salah satu itu maghrib itu parah sih, pundak gue benar-benar pegel gitu. Kerila itu benar-benar berat banget. Nah akhirnya di shelter 1 bingung juga nih, kondisi malam dilarang juga sama warga lokal buat turun malam tuh bang, karena emang bahaya gitu. Bahaya. Nah akhirnya gimana nih jalan keluarnya, sedangkan kalau ngecamp lagi persediaan kayak makanan gue kurang gitu, soalnya kalau buat gue berdua sama Pak Dik gitu sih cukup aja. Cuman gue mikir di ini rombongan anak Sumatera Selatan dia logistik bener-bener habis kering. Nah bapak-bapak yang Jakarta juga ini udah nggak tahu guide-nya kemana tuh. Sedangkan dia udah bener-bener capek gitu, udah kayak udah maaf nih jalannya lama banget gitu. Kita turun malam bener-bener lama gitu, malah kondisi gelap gitu, becek licin ya kan. Nah gue di jalur turun juga ketemu nih sama ada backpacker 1 dari Garut sama 2 orang dari Padang. Nah dia naik bareng dan itu bertiga, nah gabung juga nih ke rombongan gue. Jadi rombongan gue ada gua, Pak D, rombongan Sumatera Selatan, Bapak Jakarta, sama yang Garut sama yang Padang ini nih. Jadi ramai lah tuh sekitar 13 orangan gitu. Nah gua putusin turun malam. Nah gua rada males sih gitu ya, gua ini jalan paling depan, sedangkan gua kalau jalan emang langkah, bukannya gua cepet gitu jalan ya, kalau emang namanya turun gitu kita emang maunya buru-buru gitu sampai kan, apalagi kondisi badan udah capek semua gitu. Cuman emang gua emang gak bisa itu, gue jalan lama gue itu gak bisa, soalnya jujur langkah kaki gue itu panjang. Nah, jadi gue jalan sebentar berhenti nungguin yang di belakang, jalan sebentar nungguin yang belakang. Sebenarnya yang lain sih oke, cuman emang bawa bapak yang satu ini nih yang rada udah kayak inilah kecapean parah. Nah di perjalanan turun itu juga jujur ya, gue rada aware gitu. Aware pertama kan sama apa kok bisa gitu malam-malam di tengah hutan bau busuk. Gue bingung nih bau busuk apa nih, bisa bau busuk lagi. Cuman ini sepanjang perjalanan gitu sekitar 10-15 menitan ini baunya nggak hilang gitu. Rada bingung nih gue nih apa udahlah gue amat gitu ya. Gue jalan tuh nah di pos 3 itu turun dikit itu ada kayak pohon kebakar gitu, terkenal lah di Kerinci namanya pohon tengahnya kebakar gitu. Nah selepas lewat situ ada anak kecil bang, iya lari depan gua. Ada kaget dong gua, apa nih?
gue berhenti, gue nengok ke belakang, pada kak semua orangnya gitu, kak masih pada diem sebentar, barulah gue langsung jalan lagi. Gak lama disambung lagi sama Bobo Melati gitu. Bobo Melati. Terus Bobo Melati nggak lama kayak ada kayak suara-suara yang gak jelas gitu, suara-suara yang nggak seharusnya ada di gunung gitu, entah nggak seharusnya ada apa pertama kalinya gue denger gitu, jadi gue ngerasa aneh atau creepy gitu. Iya. Suara apa enggak? Suara kayak orang teriak-teriak, apa ya, teriak-teriak tapi teriak-teriak kayak itu kayak nggak jelas bukan, kayak lu teriak di dalam gua, kayak di dalam orang gitu, gitu bang. Enggak mungkin gitu. Enggak. Akhirnya di pos 3 istirahat bentar duduk doang, turun lagi jalan, nyampe di pos 2. Parah nih kondisi bapak ini, gue udah nggak tahu harus gimana kan, kondisinya udah parah gitu, emang udah nggak seharusnya lanjut jalan gitu, cuman mau gimana, di di Kerinci itu di pos 2 nggak dianjurkan ngecamp karena pertama apa, hutannya lebat, masih bisa hewan liar gitu, hewan khususnya hewan buas gitu masih bisa bersembunyi di situ, takutnya lebih baik kita ngindarin gitu. Akhirnya juga itu pos 2 ke Tugu Pelang jalur Gresik 2 itu nggak lumayan jauh lah, sekitar sejam 2 jam lah kita jalan gitu kalau turun ya. Nah akhirnya kita jalan di pos 2, udah tuh nggak ada prok semua, terkhusus bawa bapak ini, dia minta dibikinin teh manis. Akhirnya ada beberapa orang ke sumber air, ambil air buat bikin teh manis. Itu kita bikin teh manis, minum teh manis dulu, nyemil kayak biskuit gitu. Masih emang logistik juga sisa dikit gitu, jadi kita nyemilnya seadanya. Gak lama kita lanjut turun di pos 2 sampai ke pos 1 itu menurut gue lumayan aneh ya, karena emang kayak ada suara lari-lari gitu di sebelah kanan gue gitu, entah gue doang atau yang lain, cuman pas nanti udah gue ceritain. Nah akhirnya gue berusaha optimis gitu ya, cuman gue orangnya waspada gitu ya kan, daripada nanti terlambat gitu. Gue waspada, cuman gue nggak bawa panik gitu, santai aja sih. Kalau emang kita waspada juga, kita berarti udah siap gitu, hadapin apapun yang terjadi gitu. Nah akhirnya kita di pos 1 bapak itu udah kayak pengen pingsan bang, asli kayak bapak itu pengen pingsan. Akhirnya kita istirahat lagi di pos 1 lumayan lama gitu, itu oke aja sih kondisi di pos 1. Sekitar setengah jam kita jalan, setengah jam kita istirahat, itu jalan lagi buat ke warung Buderan itu yang waktu pertama kali gua naik makan gitu. Gua jalan di situ, gua busuk nyengat lagi itu parah, gua busuk, suara-suara nggak jelas itu udah hal biasa lah buat gua malam itu. Gua jalan bener-bener ini lama banget itu, gua kayaknya naik sama turun itu kayak lamaan turun gitu. Nah sekitar jam setengah duaan, kurang lebih setengah duaan kita sampai. Akhirnya kita sampai juga tuh bang di Tugu jalur Gresik 2. Nah di situ tuh kita baru ngungkapin apa nanti yang kejadian, bisa kita ngungkapin ternyata emang gak gue doang gitu kayak nyium gituan, terus kayak ada kayak yang ditemplokin anak kecil gitu, ada juga yang ngeliat anak kecil lari-larian, ada juga yang dengar teriak-teriakan gitu. Nah khususnya yang nyium bau busuk ini semuanya nyium gitu, parah gitu ya kan. Akhirnya kita jadi perjalanannya
ini juga ya apa, berat juga sebenarnya. Berat karena Dimas ini berapa kali bawa 2 keril, dan ini pernah gue rasain juga sih. Gue pernah juga bawa sampai 2 keril itu, pernah 80 liter sampai 60 liter. Bener itu dulu pernah. Emang rasanya bener, pundak ini udah kayak mau copot. Pundak tuh kayak rasa mau copot. Terus juga masalah yang apa, yang cewek tinggal itu ya. Ini sih nggak tahu ya kalau sekarang ini ada kejadian kayak gitu. Sering sih gue dengar gitu, ada kejadian temennya ditinggal gitu kan, temennya ditinggal. Kalau dulu Bim zaman gue ya sama Pak D gitu, itu hampir nggak pernah kita dengar ada yang ninggalin temennya gitu kan, hampir nggak pernah. Jadi emang sekarang ini sering gue dengar tuh, sering dengar temen pendakinya itu ditinggal. Ya apalagi ini perempuan yang ditinggal gitu kan. Emang benar apa tindakannya Dimas itu benar, maksudnya langsung ngambil sikap, ngebantu langsung gitu kan. Karena kalau untuk di pendakian ya, apalagi untuk pendaki-pendaki zaman dulu gitu kan, ketemu pendaki lain tuh pasti senang banget, langsung jadi kayak apa ya, jadi akrab lah, langsung jadi akrab gitu, langsung dekat. Jadi memang seharusnya begitu gitu. Dan seharusnya itu nggak boleh kita ninggalin teman itu, apalagi perempuan ini gue habis pikir sih gue. Kalau dulu ya, kalau perempuan ditinggal sendiri itu pasti kesurupan, bukan pasti kesurupan, pasti kemungkinan besarnya gitu, kemungkinan besarnya ada aja lah hal yang dialami gitu. Kalau sekarang mungkin karena sekarang kondisi gunung itu kan udah rame, banyak pendaki gitu ya, mungkin teman-temannya mikirnya banyak orang-orang lain gitu. Tapi kan itu kan berarti kan melepas tanggung jawab. Itu berarti melepas tanggung jawab. Dia tanggung jawabnya meletakkan tanggung jawab ke orang lain yang nggak dikenal justru malahan. Dan itu bukan sikap gentle, bukan sikap gentle. Itu jangan ditiru, dapat ditiru. Jadi ini ada ya pesan-pesan nggak buat teman-teman? Kalau dari gue sih gitu ya, sebenarnya kalau naik gunung sebenarnya nggak usah takut gitu. Untuk dari takut, nggak usah takut dari jenis kayak yang gaib-gaib gitu, ataupun kayak dari hewan buas gitu. Kalau emang kita niatnya bagus, niatnya baik gitu, kita juga bakalan disambut dengan baik. Walaupun kadang emang kayak alam gitu beda gitu sama kita, kadang kita berbuat baik dibalasnya sama yang kurang mengenakan gitu. Bahkan sebaliknya, kadang kita nggak baik tapi dibalasnya baik gitu. Cuman alangkah baiknya gitu ya, kita sebagai makhluk yang berakal, kita berbuat baik tanpa menerima pengharapan lebih gitu. Betul. Memang betul gitu kan. Misalnya takut itu diri sendiri, maksudnya kita celaka itu karena diri sendiri gitu. Karena rasa takut kita udah ngeliat misalkan melihat hal yang gaib ya, melihat sebangsa jin ini, terus kita terbawa rasa takut kita, melebihi takut kita, jadinya kita tuh akal sehat kita tuh nggak berjalan. Ini yang bahayanya, itu akal sehat kita tuh udah nggak jalan, jadinya kita nabas nggak taunya malah nyasar. Ini yang ditakutkan gitu. Banyak kan orang katanya kena setan nyasar itu. Kalau gue sih jujur aja, gue nggak percaya hal-hal kayak gitu ya. Di bawah setan nyasar, di bawah itu nyasar karena pikirannya udah terlalu suggestif udah. Sebenarnya kalau kita hanya santai, kita tenang gitu kan. Kita tenang, kita santai, yang penting kita zikir sesuai sesuai agama masing-masing ya. Kita berdoa, yang penting kita kalau buat gue tawadu aja udah. Gue pernah juga ngalamin hal mistis tuh, emang sering. Cuma kita ngejalanin ya sambil tawadu gitu, sambil nggak terlalu dipikirin gitu kan. Dalam dulu nggak ada hal-hal yang sampai di luar batas sampai gue misalkan nyaris nyasar nggak berhari-hari gitu, nggak pernah sampai begitu. Pernah nyasar, tapi kita bisa balik lagi gitu, maksudnya cuma sehari kita tahu ini kita salah jalan, terus kita balik lagi gitu.
itu pernah kayak gitu. Cuman bisa dihitung lah dari puluhan pendakian gitu kan, itu paling cuma sekali 2 kali. Jadi itu aja tadi yang disampaikan Dimas ya buat kita semua, kisah petualangan dia, pendakiannya ini ke Gunung Kerinci bersama Aryasena. Nah nanti bakal gue ini juga ya, bakal ada partnya di mana Aryasena yang jadi narasumber gue. Jadi versinya Pak Aryasena nih, versinya Pak D. Oke teman-teman, sampai di sini dulu cerita Dimas dan gue. Bang Yapun undur diri. Gue Dimas pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.